Analis kebijakan, profesi yang mengatur dunia. Menurut Anda, apakah profesi yang paling berpengaruh di dunia? Apakah dokter, presiden, perdana menteri, politisi, pemuka agama, bankir, atau bahkan pengemis dan gelandangan? Pernahkah Anda mendengar profesi analis kebijakan? Untuk Anda yang berkecimpung di bidang pemerintahan tentu sudah tidak asing lagi. Profesi ini merupakan salah satu jenis jabatan fungsional dalam tata pemerintahan di Indonesia. Namun, tidak semua tahu apa yang dilakukan seorang analis kebijakan. Anda boleh percaya atau tidak, profesi analis kebijakan dapat mengubah dunia. Segala hal yang dilakukan pemerintah di dunia berasal dari pemikiran seorang analis kebijakan. Sayangnya, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Walaupun tidak banyak orang yang tahu tentang profesi analis kebijakan, pekerjaan ini bukanlah sebuah hal yang rahasia. Seorang analis kebijakan memang selalu bekerja di belakang layar, tetapi dia bekerja secara terbuka bersama orang-orang lain di sekitarnya. Mereka bekerja bersama dengan orang-orang dari berbagai profesi dan latar belakang. Memang, ada beberapa dokumen dan data dalam analisis mereka yang tidak terbuka kepada publik, tapi hal tersebut bukan berarti tidak dapat diakses. Apabila Anda seorang wartawan atau akademisi, dokumen dan data tersebut dapat Anda peroleh melalui mekanisme tertentu. Apa yang dikerjakan seorang analis kebijakan? Seorang analis kebijakan sebenarnya adalah peneliti. Perbedaannya, objek penelitian seorang analis kebijakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan, seperti peraturan, isu sosial, pemerintahan, dan segala bentuk tindakan pemerintah. Jika hasil kerja peneliti adalah laporan penelitian, seorang analis kebijakan menghasilkan dokumen kebijakan berupa policy brief, policy report, atau policy memo. Dokumen-dokumen tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda dalam proses kerja seorang analis kebijakan. Sebagian analis kebijakan bekerja di garis depan untuk berhadapan dengan para pengambil keputusan dan media, termasuk lembaga-lembaga publik. Para analis yang berada di garis depan memiliki tugas khusus, yaitu advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan akan kita bahas lebih jauh pada kesempatan lain. Di mana kita dapat menemukan analis kebijakan? Kegiatan analisis kebijakan sangat berkaitan dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Namun, profesi analis kebijakan dapat ditemukan pada organisasi lain di luar pemerintah, seperti LSM, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga internasional, bahkan di perusahaan swasta. Lembaga-lembaga tersebut membutuhkan profesi analis kebijakan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah publik. Seperti kita ketahui, masalah publik adalah hal yang kompleks dan saling berkaitan satu sama lain, serta membutuhkan campur tangan pemerintah. Dengan demikian, perlu seseorang dengan keterampilan khusus untuk mampu memetakan dan merumuskan tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh organisasi. Bagaimana cara menjadi analis kebijakan? Profesi analis kebijakan terbuka bagi siapa saja. Karir ini dapat ditempuh mulai dari dunia pendidikan atau melalui jenjang karir tertentu. Untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan sebagai analis kebijakan, biasanya seseorang perlu menempuh pelatihan khusus. Mereka yang telah mendapatkan sertifikat pelatihan atau pendidikan di bidang analisis kebijakan dapat lebih mudah menjalankan profesi ini. Meskipun tanpa sertifikat tersebut, seseorang dapat menjajaki jenjang karir ini apabila lingkungan kerjanya mendukung. Untuk Anda yang senang melakukan penelitian, membuat perubahan menuju masa depan yang lebih baik bagi masyarakat, menjadi seorang analis kebijakan adalah karir yang cocok. Siap-siap jika Anda menemukan iklan lowongan kerja seperti ini. Dibutuhkan seseorang dengan kemampuan berpikir kritis, menulis dan komunikasi, riset dan analisis data, menyelesaikan masalah strategis, pemerhati masalah publik. Mungkin itulah masa depan karir Anda. Salam.